Selamat pagi anak-anak. Kembali kita berjumpa di dalam pelajaran agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam pelajaran ini. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kembali kami bersyukur kami boleh belajar kembali. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami boleh mengerti pelajaran-pelajaran yang guru kami sampaikan. Tuhan juga tolong memberikan hikmat pada guru kami sehingga guru kami boleh mengajarkan dengan baik, dengan sederhana, sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan. Nah ini slide-nya ya. Sebelum memulai materi, Bapak akan menyetelkan anak-anak Alkitab bersuara Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Selamat mendengarkan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas ia mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, iman. Kemarin kita sudah belajar tentang iman ya. Iman adalah dasar untuk melakukan sesuatu, landasan untuk berpijak. Tanpa iman, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Semuanya karena iman. Buktinya apa? Kalau orang berjalan, nggak percaya diri, bisa jalan, nggak akan jalan. Bener nggak? Nah itu, iman yang sederhana aja gitu ya. Kalau iman Kristen beda lagi, iman pada Yesus Kristus. Iman orang Kristen seharusnya kokoh supaya menjadi dasar yang kuat untuk membangun perkara yang besar.
dasar untuk melakukan keajaiban. Tidak ada yang mustahil, ya enggak? Seperti Tuhan Yesus bilang, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sawi, engkau memerintahkan gunung itu pindah, maka gunung akan pindah. Oh, luar biasa. Mantap bukan? Itulah iman. Tapi iman bukan dipakai untuk sembarang-sembarangan. Iman Kristen itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi tidak melenceng, tidak akan semaunya saya. Ya, kalau bahasa kerennya kumaha aing, tidak. Tetapi gimana Tuhan. Oke anak-anak, kita belajar tentang iman. Kenapa sih iman disangkut pautkan dengan perbuatan? Kan iman aja cukup tanpa perbuatan. Nah, kita lihat ya, untuk beberapa argumentasi di dalam Matius 15 ayat 27. Matius 15. Bentar ya, Mister bukakan Alkitab supaya tidak salah. Matius pasal 15 Matius pasal 15 ayat ke-27. Oke. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Wah. Selanjutnya apa? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, dan maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wah. Kisah ini adalah seorang perempuan Verofinisia yang datang kepada Yesus memohon pertolongan, memohon belas kasihan supaya anaknya sembuh dari kerasukan setan. Apa Tuhan Yesus jawab? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi karena iman percaya perempuan Kanaan itu tetap memohon pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab apa? Keras loh Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Waduh, anjing. Kalau orang sini ya udah biasa ya ngomong anjing, udah jadi sebuah hal yang dilumrahkan gitu ya. Marah nggak kita? Marah nggak perempuan itu dibilang anjing? Enggak. Perempuan itu malah bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, mantap ya. Artinya apa anak-anak? Artinya iman itu iman yang teguh, yang kuat, yang hidup, yang percaya. Cermin dari perempuan Kanaan itu, Verofinisia. Meskipun di ini ya, bentar ya, ada. Meskipun Yesus ngomong begitu, tapi dia tidak putus asa karena imannya kuat. Ya enggak? Nah, itu bukti perbuatannya terus memohon belas kasihan pada Yesus. Supaya apa? Supaya anaknya sembuh. Itu perbuatan perempuan Kanaan itu. Terus di Matius 8 ayat 13, seorang perwira datang pada Yesus. Dia jauh dari rumah untuk bertemu dengan Yesus. Perwira loh, nggak main-main loh. Nah, perwira itu rendah hati, memohon pada Tuhan belas kasihan, dan juga dia bilang, Tuhan, nggak perlu engkau ke rumahku, cukup dengan perkataanmu saja, aku yakin anakku akan sembuh. Mantap tidak? Kenapa sih perwira seperti itu? Karena dia sebagai seorang perwira, sebagai atasan, kata-katanya berkuasa. Dia bilang, datang kepada anak buahnya, datang anak buahnya. Pergi anak buahnya, pergi anak buahnya. Dia juga yakin Yesus adalah Maha Kuasa, sehingga perkataan Yesus bisa menjadi kekuatan baginya.
kesembuhan anaknya terjadi. Mantap bukan? Ya, itu perbuatan loh. Perbuatan yang percaya terus mendatang kepada Yesus, meminta pertolongan, buktikan. Ya. Jadi apa sih perbuatan baik itu? Dengan iman. Perbuatan baik itu muncul dari iman. Buah dari iman. Rasul Yakobus menjelaskan bagaimana perbuatan itu merupakan bukti yang mendasar dari kesungguhan iman seseorang. Apa Rasul Paulus tuliskan? Kalau iman yang sungguh-sungguh pada Allah selalu disertai dengan perbuatan yang mengasihi dan memperhatikan orang. Ya enggak? Itu bagaimana anak-anak? Yakin belum nih? Perbuatan iman dan perbuatan itu sama, selaras, sejajar. Ya enggak? Nih ada cerita seorang perempuan bernama Lili duduk termenung di depan rumah tempatnya mengontrak. Ia ingin mempunyai rumah besar dengan pengharapan yang luas. Setiap hari Lili hanya termenung, berhayal, berharap impian menjadi kenyataan. Tetapi ia tidak melakukan apa-apa. Maka sampai kapan pun Lili tidak akan mempunyai rumah yang seperti diinginkan. Bener nggak? Nggak akan bisa dapat apa-apa. Cuma merenung, mengulang, menghayal. Kalau mau, kerja. Percaya pada Tuhan. Serahkan nanti hasilnya pada Tuhan. Orang bekerja pasti ada hasil. Tuhan pasti memberkati. Ada kisah lagi nih. Seorang pria bernama Danu. Dia tersenyum ketika mendengarkan khotbah pendeta di gereja. Gereja apa? Tentang apa sih pendeta itu berkhotbah? Pendetanya berkhotbah tentang keindahan surga. Wah, surga itu indah, aman, nyaman, tentram, damai sejahtera, dekat dengan Allah. Baik bukan? Baik. Kemudian si Danu bilang kepada temannya, luar biasa indahnya ya kawannya, surga itu. Kawannya siapa? Romi. Nah, terus Danu bilang, aku mau masuk surga, aku mau daftar deh katanya. Aku ingin hidup kekal, bahagia di sana selama-lamanya. Temennya bilang apa? Danu sadar Danu, mustahil bagi kamu dapatkan. Pekerjaanmu hanya merokok, mabuk-mabukan, omonganmu kasar, kotor-kotor. Bagaimana kamu layak bisa masuk surga? Apakah kamu mencerminkan anak Tuhan seperti itu? Langsung si Danu tersadar dan terdiam. Ya enggak? Jadi iman tidak bertentangan dengan perbuatan. Untuk mewujudkan iman perlu perbuatan, perlu sebuah proses, perlu perjuangan, perlu usaha keras juga. Ya enggak? Nah itu. Kalau nggak akan bisa dapat apa-apa. Ya, seperti ini nih ya. Perempuan ini berjuang, berusaha supaya dapat kesembuhan anaknya. Itu bukti iman. Perwira juga sama. Oke anak-anak? Jadi mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita orang yang beriman? Perbuatan kita sesuai dengan iman kita? Ya enggak? Terus apa lagi? Waduh, kalau iman itu berarti kan berdasarkan Tuhan. Tuhan kan maha kuasa. Kita yang terbatas. Logika. Gimana tuh ya? Ingat, iman bukan tanpa logika. Bisa jadi melampaui, tapi bukan tanpa logika. Ya, melampaui saja tapi bukan tanpa logika. Harus pakai logika. Nih, Tuhan Yesus bilang dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, apa kita minta? Pikiran kita, berdasarkan pikiran kita.
memohon pada Tuhan. Boleh nggak? Boleh. Boleh kita mencari supaya kita dapat? Boleh juga. Kita ketuk? Boleh juga. Tapi ingat kembali, semua yang terjadi penggenapannya bukan karena kita, tapi karena kehendak Tuhan. Ya. Jadi buat apa logika? Pakai logika anak-anak ya. Ya enggak? Bisa terjadi ada satu yang tadi Mister ngomongnya, biji sesawi, iman biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Seorang guru menceritakan hal itu. Tiba-tiba seorang murid mengangkat tangan dan berkata, "Guru, di depan kita itu kan ada bukit. Mungkin nggak kita doakan itu bukit itu sekarang berpindah?" Guru itu berdoa dalam hatinya, dan Roh Kudus memberi kebaikan, memberi pencerahan. Dia berkata pada anak-anak, "Anak-anak, boleh, yuk kita berdoa." Mereka berdoa tiap hari, dan guru bilang, "Tidak langsung loh. Karena apa? Ada doa yang sudah dijawab, ada yang belum, nanti." Nah, ya. Satu hari gunungnya benar-benar berpindah loh. Tapi berpindahnya bukan hilang. Kenapa? Ternyata ada seorang pengembang kontraktor mau bikin perumahan. Gunung itu diratakan, bukan gunung, bukit itu diratakan. Bukit nggak terlalu tinggi ya, diratakan. Nah, jadi tidak jadi bukit lagi, untuk menutup tanah yang di bawahnya agar rata, jadi bisa bikin perumahan. Terbukti bukan? Nah, ya, tapi bukan tanpa logika, melampaui ya, pakai logika iya. Oke? Jadi iman harus penuh dengan keyakinan. Kalau ragu-ragu bukan iman namanya, tapi juga bukan ngasal-ngasal. Saya mau beriman punya kapal induk. Ya kalau kita sebagai warga negara ya nggak bisa ya punya kapal induk, kapal perang. Itu kan punya negara. Kalau mau masuk jadi tentara, bukan punya tapi bisa mengendarai, bisa berada di kapal induk, ya enggak? Nah itu pakai logika, ya. Paham anak-anak sampai di sini? Nah, terus gimana nih? Ada perkataan di Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati atau kosong. Omong doang. Kalau bahasa kerennya nato. No action, talk only. Sama aja omdo ya, omong doang. Waduh, saya kan orang beriman. Iman saya pada Yesus Kristus, berarti saya orang Kristen. Saya harus ibadah, saya harus baca Alkitab, menghafal Alkitab ayat-ayatnya, tahu banyak teori, paham semua Alkitab, pintar mengajar, teori-teorinya aja. Tapi kelakuannya jahatnya minta ampun. Ya, ngomong doang, mau memberi, tapi tidak memberi. Jadi PHP, ya enggak? Itu bukan iman. Iman tanpa perbuatan mati atau kosong. Jadi iman itu kalau diibaratkan gini, dan perbuatan itu ibaratnya kita ya. Nah, Mister ngambil dua aja deh, nggak usah tiga ya. Ada yang bilang dua, ada yang bilang tiga ya. Itu tubuh dan roh, ya nggak? Yang lainnya nggak usah, dua aja. Tubuh dan roh. Ketika tubuh tidak memiliki roh, namanya jenazah, mayat, orang mati, ya nggak? Karena kosong, nggak ada roh. Nah itu, makanya harus ada roh. Roh juga perlu tubuh ketika dalam bumi ini, di bumi ini perlu. Karena kalau roh doang bukan manusia namanya, itu namanya makhluk halus. Mungkin juga malaikat, bisa jadi setan, ya enggak? Nah itu, kita sebagai manusia harus lengkap.
punya badan, punya roh, baru namanya hidup. Jadi iman tanpa perbuatan mati, begitu juga tubuh tanpa roh mati. Gak mungkin. Contohnya apa nih? Bilang, oh kekasihku, I love you, aku cinta padamu. Gak pernah telepon, gak pernah chat, gak pernah komen di IG, gak pernah komen di Facebook, ya enggak? Apa buktinya? Apalagi suruh datang ke rumah untuk malam minggu, nggak pernah. Loh, kalau kamu cinta aku, kau harus buktikan dong, ya enggak? Oh, itu mana? Jangan juga kita lebay. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, akan ku datang tiap malam minggu. Wah, sang kekasih menunggu. Tetapi ketika hujan rintik, dia tidak datang. Alasannya takut sakit. Iman perlu perjuangan, iman perlu usaha, iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Mengerti anak-anak? Paham ya? Jadi perbuatanmu mencerminkan imanmu. Imanmu akan menjadi perbuatan baik. Kalau orang tidak berbuat baik, imannya dipertanyakan. Orang beriman bukan. Ya, gitu anak-anak ya. Jadi kedua-duanya saling mengisi, melengkapi, dan harus ada. Makanya kita jelas berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bohong kalau kata kita ya. Nah, gimana nih ciri-ciri orang beriman? Nah, ini ciri-ciri orang beriman. Pertama, dia harus mempunyai relasi akrab dan intim dengan Tuhan. Melalui apa? Doa pasti. Bukan baca mantra ya, doa. Baca Alkitab, kudu. Doa, kita ngomong ke Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan ngomong ke kita. Nah itu, timbal balik, sehat, baru menjadi iman. Orang beriman menerima keadaan ketika baik, ketika buruk. Karena itu semua kehendak Allah, kedaulatan Allah. Kalau orang gak beriman, ketika baik, dia lupa daratan, padahal masih injak di darat. Terbang kali ya, apa dalam laut. Nah, ketika buruk, aduh sedihnya ampun sekali. Hampir mau mati, bahkan bunuh diri. Nggak gitu orang beriman ya. Ketika baik, puji Tuhan. Ketika buruk, puji Tuhan. Ada maksud Tuhan. Ya. Jadi perbuatan baik itu jelas. Perbuatan-perbuatan iman tercermin dalam perbuatan itu jelas, terejawantahkan. Ya. Terus bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Seperti Daniel. Dia tidak takut. Tapi bukan nekat. Ya. Memakai hikmat dari Tuhan. Itu orang beriman, jelas perbuatannya. Terus gimana dengan masyarakat? Nah, orang beriman menghormati norma sosial masyarakat, walaupun berbeda, tapi tidak melanggar perintah Tuhan. Ingat ya, tidak melanggar perintah Tuhan. Gimana cara Mister? Doa, minta hikmat sama Tuhan ya. Pasti Tuhan kasih hikmat. Seperti apa? Nih, misalnya memberi nama sesuai dengan tradisi setempat. Oh kalau boleh-boleh aja, karena kan tidak mempengaruhi iman ya, tidak mempengaruhi keselamatan. Oke, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Orang beriman itu apa sih? Perbuatannya menerima keterbatasan sebagai manusia dan selalu bergantung pada Tuhan, tapi nggak pasif. Berserah tapi tidak menyerah. Atau terserah Tuhan deh, bukan. Berserah artinya tetap berusaha, tapi Tuhan yang mengabulkan atau tidak mengabulkan. Terserah Tuhan, berserah itu namanya ya. Tapi tetap ada perbuatan, ya enggak? Terus semangat belajar, meskipun sulit. Jangan takut. Minta hikmat sama Tuhan, temui teman-temanmu, belajar bersama. Berusaha terus dengan giat. Contohnya gimana, Mister? Ya, kita belajar, misalnya menghafal. Orang pinter bisa sekali menghafal, bisa. Tapi agak kurang, masih beberapa kali. Banyak caranya ya.
Mister juga waktu kuliah di umur yang udah lumayan jauh, sulit ya menghafal, sulit. Sampai gimana? Sampai Mister menulis berulang-ulang kata itu, kalimat itu yang akan diujikan. Terus masih kurang puas, direkam, didengerin lagi, didengarkan kembali berulang-ulang. Masih kurang puas, tanya jawab sama istri. Ya puji Tuhan, dapat nilai baik. Nah itu ya, itu jelas perbuatannya orang beriman ya, nggak malas-malas, nggak pasif, giat, rajin. Tuhan berkati jadi pintar. Oke, anak-anak siap melakukan perbuatan sesuai dengan imanmu sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Ya, seperti pelajaran di setiap pelajaran akhirnya ada tugas. Tugas yang pertama apa? Pertanyaan aja sih ya. Mister kebanyakan pakai hot pakai S ya. High order thinking skill. Wah, kita menghafal aja. Oke? Satu, apakah iman bertentangan dengan pengetahuan atau logika manusia? Nah, apa jawabanmu? Bertentangan enggak? Berikan alasannya kalau bertentangan. Berikan alasan juga kalau tidak. Menurutmu, oke? Gimana Mister? Saya bisa tahu karena saya belum tahu. Baca Alkitab, enggak? Cari di Google mengenai iman dan logika manusia, oke? Banyak sekali. Baca, tapi jangan dicopas. Ya, baca, pikirkan kembali, tulis sesuai dengan pikiranmu yang diproses itu loh. Oke? Kedua, mungkinkah orang beriman tetapi berkelakuan buruk? Nah, mungkin nggak? Berikan alasannya kalau mungkin, berikan alasan juga kalau tidak mungkin. Ya, jangan setengah kalimat, jangan satu kalimat. Kalau bisa 2-3 kalimat. Syukur-syukur 5-6 kalimat sampai 1 paragraf. Bagus. Jadi baca juga senang. Oke? Guru juga senang bacanya. Ketiga, tuliskan salah satu peristiwa tidak sesuai dengan keinginanmu. Peristiwa apa? Kamu ingin sesuatu tidak terkabul mungkin, atau nggak sesuai, walaupun dapat. Bagaimana perasaanmu? Senang? Sedih? Apa reaksimu? Marah? Diam aja? Berikan tanggapanmu, alasanmu. Oke? Sederhana bukan? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih saat ini kami belajar kembali. Kiranya Engkau memberkati kami dalam segala kelemahan ini, sehingga kami boleh beriman dan boleh menyelaraskannya dengan perbuatan kami, sehingga iman dan perbuatan kami sesuai dalam kehidupan kami ini. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.